Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Spice and Wolf Remake episode ke-11 kayak gitu. Jadi ya, di episode sebelumnya itu apa? Berkaitan dengan melanjutkan ya terkait dengan si Lawrence yang lagi kesulitan untuk bayar utangnya dia kemarin gara-gara bisa dibilang dia tuh dijebak sama yang waktu itu ya yang scam dia sebelumnya. Dan kemarin dia sampai nyari duit dan bahkan sempat selek sama si Holo. Tapi akhirnya kemarin berhasil diamankan dan kemarin si Lawrence pun juga ada deal-dealan lah ya sama si yang apa ngutangin dia karena emang mereka bisa dibilang serikat dagang itu juga lagi sulit gara-gara jatuhnya harga jirah. Makanya mereka juga pada mau bangkrut itu. Makanya diajak kerjasama dan dimana rencananya ini adalah mereka mau menyelundupkan emas dengan menggunakan si mana nama siapa? Nora. Yang dimana si Nora ini yang akhirnya nanti bakal nyelundupin emas melalui mereka apa dia punya domba menuju ke kota apa kemarin pokoknya ke kota yang dimana ya emasnya bakal dibawa ke sana gitu. Jadi ya kita bakal lihat lah gimana ya kelanjutannya. Jadi langsung kita mulai untuk episode ke-11 dari Spice and Wolf. Oke, episode 11 kita mulai saja 1 2 3. Oh, satu orang lagi tuh dia cuy. Iya, ini kan yang di opening nih yang mereka pada jalan ya. Satu orang lagi tuh si ini. Oke. Martin Liebert. Oke. Iya, karena kan istilahnya apa? Iya, ini kayak pilihan terakhir lah bahasanya. Daripada ini mendingan berusaha sedikit daripada gak ngapa-ngapain kan. Jadi ya rencananya berjalan ya istilahnya tadi. Ya kita masih belum tahu sih kayak itu masnya udah ditaruh di dombanya atau belum ya. Karena kan kemarin rencananya itu adalah emas batangannya itu bakal dimasukin ke perut dombanya. Cuman gue bingung adalah gimana cara ngeluarinnya itu loh. Maksudnya kayak cara ngeluarin itu kayak gimana? Atau mungkin di bulunya doang. Tapi nggak tahu juga sih. Karena kan niatan awalnya itu adalah untuk nyeludupin emas. Jadi emas yang ada di apa di kota apa namanya kemarin? Kota Ruvinhagen ini bakal dipindahin ke Lamtra ya, Lamtra. Ke kota Lamtra. Jadi emasnya itu nanti bakal dibawa kota Lamtra. Di mana kota Lamtra ini kan sama-sama kota religius juga kalau nggak salah. Di mana mereka emang mementingkan yang namanya berhala. Dan makanya emas itu kemungkinan harganya bakal tinggi di sana. Ada kan istilahnya nggak mungkin ngeluarin emasnya dari Ravenhugen, maka mereka perlu nyelundupin gitu. Cuma yang gue penasaran itu adalah ya ini nih serigala ini nih. Berarti core pertama ini sampai yang serigala Gude itu kayaknya ya. Gue jadi cukup penasaran sih. Karena kan mereka bakal ngelewatin jalur serigala itu kan, biar cepet jalur ke Lambert, Lambert, Lamtra sorry, kok Lambert sih? Iya, yeah. Ya serigala itu. Mendingan udah dia udah dengerin aja lah maksud gua lah. Udah ada pro-nya di sini gitu. Mhm. Oke, udah jujur ya setidaknya ya. Oke. Mereka bakal lihat hutan nih soalnya bakal ada serigala, makanya mereka harus aman-aman.
Oke. Tapi pun juga harusnya aman aja juga karena ada backupan dari siapa? Ada backupan dari Holo. Jadi meskipun tapi nggak tahu sih soalnya Holo kan harus nyembunyiin dia punya jati diri. Oh, udah terkepung. Oke. Oke. Sembali menyeringai. Oke. Oh, gila. Let's go. Tatapannya ya. Iya, kan dombanya kan bakal kena kan. Iya. Soalnya berbahaya banget nih ancaman nyawa, Cok. Dan pekerjaan juga. Dombanya bakal kena masalahnya. Gue juga merasa sih hukumannya itu bakal kayak gimana ya? Hukuman kalau misalnya ada something terjadi gitu. Kepada mungkin dombanya dan ketahuan dia tuh lagi nyelundupin emas. Esok sore. Oh, oke. Jadi tugas itu adalah nego ya, terkait dengan untuk ngejual emasnya kayaknya. Hmm. Sama-sama nginiin hewannya ya. Oh, oh udah ngerasain tuh. Oh, ini serigala nih. Oke, dia masih nyalain itu. Oke, serigalanya nih ya. Oh, itu pun juga berefek juga ke holo cuy. Bagus sih. Jadi efek tiupan itu berpengaruh ke holo. Itu kayak tiupan untuk ngusir serigalanya ya. Oke, aman. Oke, aman lah ya. Oh iya, makhluk selain serigala nakut-nakutin gitu ya. Oke. Tapi yang bener sih, biasanya kan kayak lolong gitu kan serigala. Pasti ada kayak mungkin ada yang ngatur mereka kah atau kayak gimana kah? Tapi kan nggak ketemu sama serigala gedenya itu, udah lewat hutan. Oh, pas baliknya kali ya? Oh, itu kayaknya buat beli emasnya kayaknya. Itu tuh buat beli emasnya dari Lamtra ya kayaknya, baru akhirnya dibawa ke Rivenheim. Iya nggak sih? Oh, oke.
Di roasting ya? Enggak sih sebenarnya sih. Ya kalau jujur ya enggak sih. Tapi kalau jadi akrab gitu. Hmm. Oh, konteksnya itu maksudnya kayak hal-hal seperti itu gitu. Ya aduh. Jadi konteksnya itu kayak serigala itu maksudnya si Lauren. Terus si kelinci itu maksudnya Holo. Penggambarannya itu kayak begitu gitu. Kayak aura-aura serigala secara harfiah. Secara penggambaran. Ah. Si Lawrence itu panik. Takut ketahuan. Oh, ini apa alasan-alasannya ya? Oke. Mhm. Oke. Kalau semuanya berjalan lancar aman lah. Gue sih nggak yakin bakal jalan soalnya ada serigala cowok di opening. Openingnya tuh spoiler ya. Jadi mereka tuh beli ini nih, beli apa emas ya. Terus gimana? Berhasil nggak? Ah, dapat. Oke. Oke, berarti pas baliknya ini ya, istilahnya mereka tuh dia tuh beli di Lamtra, terus kira balik untuk ngebawa emasnya itu ke apa Ruven itu lagi untuk dijual. Tapi diselundupinnya itu untuk lewatin posnya itu yang nanti susah. Udah hujan ya, sulit niche. Jadi nggak mungkin bisa kemah sih soalnya kalau hujan. Hanya musiknya cowok udah terkepung juga. Oh itu dia serigalanya. Oh mungkin maksudnya yang oke ini dombanya. Oke. Oh ini serigalanya ya. Oke. Ron. Oke. Lah situ mana sih? Oh di belakang tuh. Iya dia ngatur domba sama nginiin enek buat itu. Koordinasi jelas. Oke. Belum tentu. Oh, serigalanya ya. Jadi agak-agak lambat gara-gara hujan jadi basah kali istilahnya apa wallnya juga wallnya kan tuh. Oh. Oh, diintimidasi.
Gila, sebenarnya takut ya. Enggak, mereka enggak mempertanyakan gitu. Oke, sini aman lah ya. Ah, ini dia nih. Serigala yang gede nih ya. Itu dia. Makanya kenapa mereka itu nggak ini tuh gara-gara serigala gede ini nih. Ngeri. Oh, berarti nanti si Holo nih yang bakal ngalahin serigala gedenya, cuy. Bakal misah tadi Holo kan. Itu tadi yang dimaksud sama Holo terkait dengan apa? Kenapa mereka itu nggak ngelolong? Karena emang ada ketuanya. Bukanlah domba, tapi manusia. Kaum muda. Oh, itu masih muda itu ya. Oke, sepuh ya bakal nunjukin ini. Oke, gimana? Iya, karena emang menjadi kaya bersama. Oke. Oke. Semoga aman ya. Oke, berarti bisa ya mereka. Jadi intinya yang nanti bakal ngelawan serigala gede itu adalah si Holo. Karena ini bakal berubah nih. Iya. Oke. Hmm. Oke, berarti Laures kayaknya bakal misah dulu nih ya. Nanti mungkin bakal ketemu di tembok nanti itu. Tapi kalau Laures dikit misalnya bakal bahaya nggak sih? Makanya dia bakal pergi ke itu dulu kayaknya. Nah, bakal maju dulu. Sengaja sampai keluar hutan. Oke, ya karena diinin sama Holo. Iya, dikira langsung mati ya. Karena dia kan peduli banget sama Lauren sama Holo kan. Tapi ya baik lagi. Seenggaknya berhasil lah sampai ke ini. Kita gak pakai dombanya ya, jadi gak dimasukin ke perut dombanya cuy. Jadi emang cuma dibawa aja di tenteng. Tapi emang apa namanya ininya itu lewat apa lewat. Oke. Oke, kita lihat ya. Holo versus rasnya sendiri. Iya. Oh, mereka dapat dia bertemu di sini ya, nungguin Holo. Hah?
Bukan itu siapa ini? Oh, mereka pasukannya dari oke, orang-orangnya inilah serikat. Oke. Oh, udah mau nyerang ya. Oke. Penjaminan. Oh, oke. Jadi mereka pun juga ini juga ya. Oh, itu maksudnya itu si ini, si Nora. Oh, mereka ngomongin Nora, Cok. Nora pun akhirnya kena juga itu. Gila. Iya, mereka ngomongin Nora itu. Ya kan, iya jelas Nora. Gila, jadi istilahnya perusahaan serikat dagang itu tetap berkhianat di sini ya. Yang mana juga terputus asa ya. Gila, gila. Mereka ini kayak bawahan. Enggak nggak tahu ya. Kita masih belum tahu apakah mungkin manajernya itu juga berkhianat juga. Apa ini cuma bawahannya doang gitu. Libersan. Oke. Jadi masih ngaja lah ya. Jadi emang itu oh, itu kudanya itu juga diambil juga. Kuda si Lawrence. Iya, kuda Lawrence juga diambil juga, cuy. Tapi kenapa, cuy? Kenapa mereka tuh ngomongnya itu yang wanita yang dia bawa itu sudah mati anjing? Maksudnya kenapa apa namanya? Kenapa si Lawrence diserang karena ceweknya itu nggak ada gitu. Itu yang gue pertanyakan sih. Karena nggak mau ngebunuh cewek kan mereka? Gila ya, Aji. Tadi gak sedamai yang diperkirakan ya. Coba kita masih belum tahu tuh, apakah itu di luar dugaannya atau di luar dugaan siapa? Di luar dari perkiraannya si ini si apa ketuanya itu. Jadi dia mereka itu kan sebenarnya takut kan. Jadi mereka itu emang benar-benar meminimalisir bukti yang ada, termasuk Nora. Jadi Nora itu juga kena serang juga tadi. Jadi dia tuh kena ikat juga tuh si Nora. Jadi malah ini ya, inilah ya. Ngerinya sih anjing. Aduh. Hebat sih. Sumpah gue suka banget Space and Wolf anjing. Gue gak nyangka itu tuh cerita sebagus ini anjing. Gila dah. Maksudnya serunya itu adalah di bagaimana ceritanya itu berjalan gitu. Kayak nggak terduga aja istilahnya. Kayak kita tahu pasti ada something wrong. Tapi fokusnya itu kan awalnya gue pikir di ininya. Di apa emasnya dombanya gimana masuk ke kotanya. Ternyata malah dari serikat dagang yang kerja sama sama Lawrence aja. Gila, gila. Ya, kita masih belum tahu nasibnya Nora sama nasibnya Holo kayak gimana. Tapi episode berikutnya ya. Aduh. Padahal gue penasaran banget gitu.
Hari Pengkhianatan dan Harga Emas. Oke, ya ini menarik ya. Jadi kita bakal lihat penyelesaiannya kayak gimana. Jadi tadi untuk episode ke-11 dari Spice and Wolf. Ya tadi untuk episode ke-11 dari Spice and Wolf. Jadi ya episode yang bagus sekali. Ini gue benar-benar menikmati sekali sih. Maksud gue nonton di anime ya. Dan gue sih bersyukur sih. Gue lupa ceritanya banget dari yang versi lama karena emang bagus sekali cuy. Jadi intinya di sini tuh kan akhirnya mereka melancarkan rencananya mereka ya, yaitu dalam melakukan penyelundupan emas. Jadi mereka itu tadi beli emas dari Lamtra, dimana tadi diantarin sama si Nora ya dengan dombanya dia. Jadi dia tuh nganterin lah lewat hutan yang penuh serigala tadi. Dimana tadi dari serikat dagang yang tadi kerja sama Lawrence itu ngirim seseorang tadi, namanya adalah si Limbert tadi ya. Limbert apa siapa tadi namanya? Pokoknya si bawa rambut pirang tadi lah, yang dimana dia itu adalah orang yang nanti bakal lebih emas dari Lamtra ya. Yang dimana ya tadi mereka tadi ngelewatin hutan, dimana hutan itu ada serigala tadi, dan mereka tadi awalnya pas mereka berangkat itu mereka lewat dengan aman sampai akhirnya si yang pedagang si yang orang serikat itu akhirnya ngebeli emas tadi. Jadi mereka itu kan gue pikir awalnya mereka bakal ngedupin lewat domba kan, tapi ternyata mereka itu ini jadi ngebawa pakai tangan aja, jadi nggak lewat domba atau kayak gimana. Jadi awalnya gue pikir mereka itu ngambil dari Ruvin terus akhirnya dibawa ke Lamtra. Gue pikir awalnya begitu, tapi ternyata enggak. Jadi mereka tuh beli di Lamtra dulu, baru akhirnya bawa emasnya kembali ke Ruvin. Jadi Ruvin itu yang baru yang harganya mahal ketika mungkin diselundupin ke sana. Intinya Ruvin itu nanti dijualnya itu di sana. Cuma nanti tinggal ngelewatin penjagaan awal aja tuh sebenarnya yang cukup bikin penasaran gitu. Nah cuma istilahnya di sini itu tadi pas mereka aku udah dapat emas kan, si Albert tapi dapat siapa namanya tadi yang udah beli emas tadi dari Lamtra, pas mereka balik hujan. Nah di situ akhirnya tadi ada serigala tuh ya, yang mana mereka udah ngepung banget tuh. Yang akhirnya itu kan tadi sebenarnya menimbulkan pertanyaan kan, dimana pertanyaannya itu adalah si serigala itu nggak ngelolong. Nah yang dimana itu pasti ada pemimpinnya. Nah itu tadi yang dimaksud sama Holo kan, dimana mereka kok nggak ngelolong. Nah ini pasti ada pemimpinnya nih yang ngatur mereka. Nah itu adalah tadi yang serigala gede tadi, dan dimana tadi dilawan sama Holo ya. Jadi intinya tadi Lawrence sama Holo nanti mereka bakal ngalihin perhatiannya si serigalanya ini, dimana serigala yang gede nanti bakal lawan sama Holo. Nah si Lawrence kayak nungguin tuh ya si Holo nasibnya kayak gimana. Nah ternyata di depan sana pun si Nora pun juga kena masalah. Jadi ternyata si serikat dagangnya ini berkhianat ya. Jadi gua nggak tahu nih ini intensional emang rencana awalnya mereka atau bahasanya memang dari awal mereka itu berniat untuk berkhianat gitu. Dan ini bisa dibilang emang make sense juga sih, karena emang pertama mereka itu putus asa. Mereka itu benar putus asa banget. Mereka emang di ujung tanduk untuk bangkrut, dan makanya mereka itu dengan situasi ini mereka gak mau yang namanya ada saya bilang bukti-bukti lah, dimana kan ini rencana bukan cuma dari serikat dagang doang, tapi ada Lawrence, ada Holo, ada Nora juga gitu, yang dimana kita bisa ngeliat tadi reaksinya mereka. Kenapa mereka tuh bersyukur ketika bisa dibilang si Holo itu udah dead ya, maksudnya temen ceweknya dari Lawrence itu udah dead. Mereka itu bersyukur karena kayaknya mereka itu nggak terbiasa ngebunuh orang. Jadi mereka itu kayaknya mereka itu nggak suka ngebunuh cewek gitu. Bahkan tadi Nora pun mereka kayak ragu-ragu gitu. Ini Nora kayak gimana ya, gini. Mereka tuh kayak ragu gitu. Kalau Lawrence kan bisa dibilang ya cowok kan, makanya mereka mungkin tega gitu untuk ngebunuh si Lawrence. Tapi kalau si Holo mereka nggak tega, makanya kayaknya mereka tuh bersyukurnya itu adalah ya mereka nggak perlu ngorbanin cewek gitu, karena ceweknya pun udah mati ya, mereka memperkirakan udah dead gara-gara serigala gitu. Jadi istilahnya situasinya kayak gitu. Jadi intinya mereka itu berkhianat, mereka pengen menutupi semua buktinya lah bahasanya dengan Gubernur Lawrence itu. Nah untuk Nora kita masih belum tahu tadi nasibnya gimana, mereka bakal ngapain Nora kita masih belum tahu. Tapi yang jelas mungkin Nora kayak ditinggal juga tuh kayaknya ya. Ditinggal sama Rambert dan lain-lainnya tadi. Rambert ya tadi namanya, Rambert. Dan ya kita lihat nanti gimana balasan dari Lawrence, Holo sama Nora ya. Gue sih yakinnya mereka selamat. Cuma ya jadi pertanyaan itu adalah ya itu tadi, maksud gue nanti ketika nyampe di sana itu bakal kayak gimana gitu, balasannya apa kepada mereka semua ya. Karena kan situasi di sini kan bisa dibilang misi ini sebenarnya cukup berbahaya sekali, apalagi untuk Nora, karena kan Nora ini
Bisa dibilang kalau ketahuan dombanya bakal kenapa-napa kalau kena serigala. Terus kalau ketahuan mereka bakal ada hukuman yang pasti ya, dimana ya kan intinya kan si Nora ini kan bekerja untuk gereja, dan ya ternyata dia juga ngelakuin pekerjaan-pekerjaan gelap dengan memanfaatkan pekerjaan yang dikasih sama gereja ini, dan pasti hukumannya pasti berat ya. Yang gue cukup penasaran itu adalah hukumannya itu apa, itu loh sebenarnya yang gue penasaran tuh. Dan gue juga nanti gue juga penasaran juga nih akhirnya kayak gimana nih masalahnya. Kalau Holo sih udah pasti selamat lah, dia kan salah satu karakter utama ya, dia pasti selamat lah. Holo sama Laura sudah pasti selamat, cuma si Nora ini loh yang gue penasaran. Gue sih yakin dia selamat juga, cuma akhir juga nih terkait dengan emas yang diselundupkan ke Ruven ini nanti bakal kayak gimana, itu yang bikin gue penasaran. Tapi keren sih tadi, kayak gue tuh nggak nyangkanya itu adalah yang berkhianat itu malah si ini, malah si serikat dagang ya. Ya dimana gue pikir mereka sama-sama deal gitu loh. Karena kan emang situasinya itu kan adalah karena kita ngelihat dari kasus sebelumnya ya, dimana kan si Laures juga ada deal-dealan juga sama serikat dagang juga tuh ya, si yang manajer kemarin, dan mereka juga aman damai aja gitu ngelakuin tugasnya. Jadi kayak nggak ada pengkhianatan atau apa gitu. Tapi kalau di sini kan beda kasusnya adalah karena di sini mereka ada dorongan emosional karena mereka putus asa. Jadi bisa dibilang mereka ngelakuin hal ini tuh ya karena putus asa itu istilahnya. Ya tapi menarik, gue penasaran nanti ke depannya bakal kayak gimana ya. Dimana ya nanti gimana cara ngebalesnya, dan tadi Laura pun juga ngerasa kayak ngerasa down juga karena dia ternyata nggak bisa ngapa-ngapain terkait dengan Holo, terkait dengan Nora. Tadi kan dibahas tuh ya sama siapa pembicaraan di antara Nora sama Holo, dimana ya laki-laki di sini tuh nggak bisa diharapkan ya, Mas itu ngejudge si Lawrence, dan ternyata itu bener-bener terbukti gitu, dimana Lawrence itu nggak bisa ngapa-ngapain terkait dengan Holo, dan juga nggak bisa ngapa-ngapain terkait dengan Nora, dan dimana ya itu jadi kayak semacam membuktikan gitu bahwa apa yang diucapin sama si tadi yang meskipun itu ngesarkas tapi itu benar adanya. Ya kita lihat lah nanti kayak gimana ya. Mungkin ya feeling gue Lawrence bakal nunjukin giginya dia ya, maksudnya nunjukin bagaimana dia berguna itu kayak nanti ketika nginiin si serikat dagangnya tadi. Feeling gue sih begitu sih. Serikat dagang yang ngehianatin mereka itu ya, yang hianatin mereka itu nanti kemungkinan si Lawrence nih yang bakal berperan penting. Itu sih feeling gue. Cuma baik lagi ya, karena kan emang inti awalnya adalah si Lawrence itu kenapa dia itu ngelakuin semua ini kan adalah untuk ya bayar utang waktu itu. Tapi akhirnya kan sekarang kan situasinya dihianatin. Jadi ya harusnya meskipun akhirnya ini nggak diselesaikan pun juga sebenarnya nggak ada masalah. Cuma kan masalahnya adalah Nora kan. Nora di sini kena nih masalahnya nih gitu. Jadi ya harus diselesaikan dengan yang terbaik lah. Nah, yang gue penasaran itu gimana akhirnya nanti nih. Aduh, penasaran gue. Ya akhirnya untuk episode ke 11 dari Spice and Wolf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasi. Sampai jumpa di kita episode ke 12 gitu guys. Terima kasih.